Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Hardiandayani dari Akbar Hidayah Kudus. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pertolongan pertama pada keracunan makanan. Sebelumnya bisa perkenalkan diri mbaknya. Saya Inem. Saya Sulastri. Baik, Mbak Inem dan Mbak Sulastri, di sini saya akan melakukan penyuluhan selama kurang lebih 20 menit. Apakah Mbak bersedia? Sedia. Iya, Mbak. Baik, kita mulai ya. Pertama, apakah Mbak sudah mengetahui apa sih keracunan makanan itu? Keracunan makanan ya, kalau misal makan makanan yang basi terus sampai perutnya sakit atau apa gitu, Iya. salah makan. Ya, benar sekali ya. Keracunan makanan itu adalah penyakit yang ditimbulkan karena mengkonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi. Kemudian penyebabnya di sini ada 3 faktor. Yang pertama, secara kimiawi. Secara kimiawi itu terdapat bahan kimia beracun dalam makanan. Keracunan tersebut dapat berasal dari bahan kimia pertanian yang sengaja digunakan untuk kegiatan produksi. Misalnya pestisida, merkuri, timah, seperti itu. Lalu yang kedua, keracunan makanan secara biologis. Keracunan makanan secara biologis karena memakan tumbuhan yang mengandung substansi yang terdapat secara alami dan bersifat membahayakan. Contohnya seperti racun jamur, singkong. Yang ketiga ada karena mikroorganisme. Terdapat 3 faktor. Yang pertama, orang yang menangani atau mengolah makanan tidak menjaga kebersihan ketika memasak atau mengolah makanan sehingga makanan itu terkontaminasi. Yang kedua ada lingkungan. Biasanya adanya debu di ruangan, tempat menyimpan bahan makanan atau peralatan masakan yang kotor. Yang ketiga bahan makanan. Bahan makanan yang mengandung bakteri itu dapat masuk ke bahan makanan karena kegagalan pengolahan selama persiapan. Lalu selanjutnya ada tanda gejala keracunan makanan. Yang pertama biasanya kram perut, muntah, mual, diare. Lalu ada pusing, lemas, demam, dehidrasi, seperti itu ya. Lalu beberapa pertolongan pertama keracunan makanan sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan itu bisa, bila penderita banyak mual muntah itu bisa diberi air putih, terus ada air kelapa, terus diberikan tablet karbon aktif untuk menyerap racun di dalam saluran pencernaan yang diminum dengan air putih. Terus bila tidak ada tablet karbon aktif bisa diganti susu. Pada anak-anak sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pertolongan segera. Untuk pencegahannya, yang pertama mencuci buah dan sayur sebelum disajikan. Yang kedua, bisa memisahkan makanan yang telah masak dan makanan mentah di setiap tahap pemrosesan. Yang ketiga, pengambilan makanan tidak dengan tangan tetapi menggunakan sendok atau pisau garpu. Yang keempat, menutup makanan yang belum dikonsumsi. Selanjutnya, mencegah serangga atau hewan memasuki ruangan tempat makanan diproses. Lalu menjaga kebersihan pribadi, membersihkan seluruh peralatan yang dengan bersih, segera membuang bahan makanan yang tidak segar dan telah membusuk. Sudah habis ya materinya. Selanjutnya masuk sesi tanya jawab. Sebelumnya apa yang ditanyakan? Sudah paham. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya evaluasi lagi ya Mbak. Coba bisa dijelaskan pertolongan pertama keracunan sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan tadi apa? Minum air kelapa, minum air putih yang banyak, minum air susu. Iya benar sekali ya. Berarti sudah paham ya. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan materi penyuluhan pada keracunan ini sampai di sini. Terima kasih untuk kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.